Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik senyum ramah seorang tetangga, tersimpan sebuah rahasia yang begitu gelap, hingga mampu mengguncang seluruh negeri? Malam itu, di sebuah desa kecil yang biasanya tenang, sebuah peristiwa terjadi yang mengubah segalanya selamanya bagi Abdul Chalim. Kabar burung mulai beredar, bisik-bisik ketakutan mengisi udara, dan garis polisi segera melintang di depan sebuah rumah sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa nama Abdul Chalim akan menjadi pusat dari salah satu investigasi kriminal paling rumit yang pernah ada. Siapakah dia sebenarnya? Dan apa yang mendorongnya masuk ke dalam pusaran tragedi ini? Hari ini, kita akan mengupas tuntas setiap detail, setiap bukti, dan setiap kesaksian untuk menemukan kebenaran yang terkubur. Selamat datang di kanal kami, di mana kita tidak hanya menceritakan sebuah kisah, tetapi kita membedah realitas di balik berita utama. Dalam 30 menit ke depan, Anda akan dibawa melintasi garis waktu kasus Abdul Chalim, mulai dari latar belakang kehidupannya hingga momen-momen krusial di ruang sidang. Kita akan melihat data yang tersembunyi, mendengarkan kembali rekaman-rekaman lama, dan menganalisis motif yang mungkin tersembunyi. Tujuan kami adalah memberikan perspektif objektif bagi Anda semua, agar dapat menilai sendiri apa yang terjadi. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri, karena beberapa fakta yang akan kami ungkap mungkin akan membuat Anda berpikir ulang tentang keadilan. Mari kita mulai penyelidikan mendalam ini. Abdul Chalim dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sosok yang sangat tertutup namun santun dalam bertutur kata. Lahir dan besar di lingkungan yang religius, ia tumbuh dengan ekspektasi besar dari keluarga dan masyarakat untuk menjadi panutan. Namun, di balik profilnya yang tampak sempurna, ada lapisan emosi yang jarang ia tunjukkan kepada dunia luar. Masa kecilnya penuh dengan kedisiplinan yang ketat, yang menurut beberapa ahli psikologi forensik mungkin telah membentuk pola pikirnya di masa depan. Rekan kerjanya menggambarkan dia sebagai orang yang sangat teliti, hampir terlalu perfeksionis dalam segala hal yang dia lakukan. Namun, tekanan hidup mulai menumpuk, dan retakan kecil dalam fasadnya mulai muncul tanpa ada yang menyadari bahayanya. Memasuki awal tahun kejadian, lingkungan tempat tinggal Abdul Chalim mulai merasakan adanya perubahan atmosfer yang aneh di sekitar rumahnya. Lampu-lampu seringkali padam lebih awal, dan tamu-tamu asing mulai terlihat datang dan pergi pada jam-jam yang tidak wajar. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara perdebatan sengit dari balik tembok rumah itu. Namun karena rasa hormat, mereka memilih untuk tidak ikut campur. Abdul sendiri menjadi semakin jarang terlihat di kegiatan sosial desa, seringkali menghindari kontak mata saat berpapasan di jalan. Perubahan perilaku ini menjadi tanda tanya besar, namun tak seorang pun berani menanyakannya secara langsung. Ini adalah awal dari ketegangan yang akan mencapai puncaknya pada malam yang fatal tersebut. Tepat pada tanggal yang kini tercatat dalam sejarah kriminal lokal, sebuah laporan masuk ke kantor polisi setempat pada pukul 2 dini hari. Suara di ujung telepon terdengar gemetar, melaporkan adanya bau yang menyengat dan suara gaduh yang tiba-tiba berhenti dari rumah Abdul Chalim. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menemukan pintu depan terkunci rapat, namun jendela samping terbuka sedikit, seolah-olah ada yang keluar dengan terburu-buru. Saat mereka berhasil masuk, pemandangan di dalam rumah sungguh di luar dugaan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian fisik yang masif, namun suasana terasa sangat mencekam. Barang-barang berserakan di lantai, dan di tengah ruangan ditemukan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Surat itu hanya berisi satu kalimat pendek. Semua ini harus berakhir sekarang. Penyelidikan awal segera dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti forensik dari setiap sudut rumah Abdul Chalim. Tim identifikasi bekerja keras di bawah lampu sorot, mencari sidik jari, jejak kaki, atau sisa-sisa DNA yang bisa menjelaskan siapa saja yang ada di sana malam itu. Menariknya, polisi tidak menemukan jejak paksaan pada pintu masuk utama, yang mengindikasikan bahwa pelaku mungkin adalah orang yang dikenal atau memiliki akses kunci. Abdul Chalim sendiri menghilang tanpa jejak, meninggalkan mobilnya yang masih terparkir di garasi dengan kunci yang masih menggantung. Hal ini memicu spekulasi apakah dia adalah korban penculikan atau justru pelaku yang melarikan diri. Teka-teki ini semakin rumit ketika ditemukan sebuah ruang rahasia di bawah lantai dapur yang berisi dokumen-dokumen yang tidak terduga.
Dokumen-dokumen yang ditemukan di ruang rahasia itu membuka tabir tentang kehidupan ganda yang dijalani oleh Abdul Chalim selama bertahun-tahun. Ternyata, dia terlibat dalam jaringan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan nilai yang sangat fantastis untuk ukuran seorang warga biasa. Ada catatan tentang pertemuan-pertemuan rahasia di berbagai kota besar yang dilakukan di hotel-hotel mewah dengan identitas palsu. Siapa sangka, sosok yang terlihat sederhana ini memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bawah tanah. Penemuan ini mengubah arah penyelidikan dari sekadar kasus orang hilang menjadi kasus konspirasi kriminal yang melibatkan banyak pihak. Polisi mulai mencurigai bahwa hilangnya Abdul adalah bagian dari skenario yang lebih besar untuk menutupi jejak kejahatan korporasi. Pencarian terhadap Abdul Chalim pun diperluas hingga keluar provinsi, melibatkan tim gabungan dari berbagai unit kepolisian. Sketsa wajahnya disebar ke seluruh pelosok negeri, dan bandara serta pelabuhan diawasi dengan ketat. Namun pria ini seolah-olah menguap begitu saja ke udara, tanpa meninggalkan jejak digital maupun fisik yang berarti. Para ahli pelacakan merasa heran karena biasanya seseorang akan meninggalkan jejak transaksi atau penggunaan ponsel. Namun Abdul tampaknya sudah merencanakan pelariannya dengan sangat matang. Masyarakat mulai berspekulasi tentang keberadaannya. Ada yang yakin dia sudah menyeberang perbatasan, sementara yang lain percaya dia masih bersembunyi di dekat mereka. Ketakutan mulai menyelimuti warga desa karena mereka merasa ada predator yang masih berkeliaran di antara mereka. 3 minggu setelah menghilangnya Abdul, sebuah petunjuk baru muncul dari seorang saksi mata di daerah terpencil di pegunungan. Saksi tersebut mengaku melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Abdul Chalim sedang membeli perbekalan di sebuah warung kecil saat subuh. Pria itu tampak sangat lelah, dengan pakaian yang kotor dan tatapan mata yang kosong, seolah-olah sedang menanggung beban yang sangat berat. Berdasarkan informasi ini, tim kepolisian segera dikerahkan untuk menyisir area hutan di sekitar pegunungan tersebut. Kondisi medan yang berat dan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim pencari. Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum jejak pria itu hilang tertutup hujan lebat yang mulai mengguyur kawasan tersebut. Setelah pencarian intensif selama 48 jam di pegunungan, polisi akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Di sana, mereka menemukan Abdul Chalim sedang duduk terdiam di sudut ruangan, hanya ditemani oleh sebuah lampu minyak yang hampir habis. Dia tidak melakukan perlawanan saat petugas mendekatinya. Dia hanya mendongak dan berkata pelan, "Aku sudah menunggu kalian." Penangkapan ini menjadi berita utama di seluruh media nasional, memicu perdebatan tentang apa sebenarnya motif di balik semua ini. Abdul dibawa kembali ke kota di bawah pengawalan ketat, sementara masyarakat berkumpul di depan kantor polisi untuk melihat wajah pria yang selama ini menjadi misteri. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari foto-foto yang beredar sebelumnya, mencerminkan penderitaan batin yang luar biasa. Interogasi terhadap Abdul Chalim dimulai, namun dia lebih banyak memilih untuk diam atau memberikan jawaban yang ambigu. Para penyidik mencoba berbagai teknik, mulai dari pendekatan persuasif hingga konfrontasi dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Abdul bersikeras bahwa dia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, dan bahwa nyawanya sedang terancam jika dia berbicara terlalu banyak. Dia mulai menceritakan tentang keterlibatannya dengan seorang sosok misterius yang hanya dia sebut dengan inisial sang arsitek. Menurut Abdul, sang arsitek inilah yang mengatur semua aliran dana, dan dialah yang memerintahkan Abdul untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal tersebut. Namun, polisi kesulitan membuktikan keberadaan sosok ini karena tidak ada catatan resmi atau saksi lain yang mengenalnya. Kasus ini semakin menarik ketika pengacara kondang mulai menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk membela Abdul Chalim. Pengacara tersebut berargumen bahwa kliennya adalah korban manipulasi dan tekanan psikologis yang ekstrim, sehingga tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas tindakannya. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Abdul bertindak di bawah ancaman terhadap keluarganya, sebuah klaim yang sulit untuk dibuktikan, namun cukup untuk menggiring opini publik. Di sisi lain, jaksa penuntut umum bersikeras bahwa Abdul adalah otak intelektual yang licik yang menggunakan topeng kesederhanaan untuk menipu semua orang. Persidangan yang akan datang diprediksi akan menjadi pertarungan hukum yang sengit antara dua kutub argumen yang sangat berbeda. Publik terbelah, sebagian bersimpati pada Abdul, sementara yang lain menuntut hukuman maksimal. Saat proses hukum berjalan,
media mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu keluarga Abdul Chalim yang selama ini tertutup rapat. Ditemukan fakta bahwa ayah Abdul dulunya adalah seorang tokoh yang pernah tersangkut kasus serupa di masa lalu, namun berhasil lolos dari jeratan hukum. Hal ini memunculkan teori tentang kutukan keluarga, atau pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adik Abdul, yang selama ini tinggal di luar negeri, tiba-tiba kembali dan memberikan kesaksian yang mengejutkan tentang bagaimana kakaknya selalu merasa tertekan untuk memulihkan nama baik keluarga dengan cara apapun. Kesaksian ini memberikan gambaran tentang beban mental yang selama ini dipikul oleh Abdul sendirian. Lingkaran setan ini seolah-olah telah menjeratnya sejak dia masih sangat muda, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Hari pertama persidangan dimulai dengan pengamanan yang luar biasa ketat di sekitar gedung pengadilan karena banyaknya massa yang datang. Abdul Chalim memasuki ruangan dengan kepala tertunduk, mengenakan kemeja putih bersih yang kontras dengan suasana hatinya yang suram. Jaksa membacakan dakwaan yang sangat panjang, merinci setiap transaksi ilegal dan setiap langkah yang diambil Abdul untuk menutupi kejahatannya. Saat bukti-bukti fisik ditampilkan di layar besar, suasana ruangan menjadi sangat hening. Penonton terkesiap melihat betapa detailnya rencana yang telah disusun. Abdul tampak beberapa kali mengusap wajahnya, seolah-olah dia sendiri tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Drama di ruang sidang ini baru saja dimulai, dan banyak kejutan yang menanti di hari-hari berikutnya. Salah satu momen paling krusial dalam persidangan adalah ketika seorang saksi kunci, seorang mantan asisten pribadi Abdul, memberikan kesaksiannya. Dengan suara gemetar, saksi tersebut menceritakan bagaimana dia sering diperintahkan untuk mengantar tas berisi uang tunai ke lokasi-lokasi tersembunyi di tengah malam. Dia juga menyebutkan adanya sebuah laptop yang selalu dibawa oleh Abdul dan tidak pernah boleh disentuh oleh siapapun. Laptop tersebut diduga berisi kunci dari seluruh jaringan rahasia yang dikelola oleh sang arsitek. Namun, laptop tersebut belum ditemukan hingga saat ini, membuat jaksa merasa frustasi karena kehilangan bukti digital yang paling penting. Pengacara pembela segera mencoba mematahkan kredibilitas saksi ini dengan menuduhnya memiliki dendam pribadi terhadap klien mereka. Di tengah hiruk-pikuk persidangan, sebuah berita mengejutkan muncul. Rumah Abdul Chalim yang telah dikosongkan tiba-tiba dibobol oleh orang tidak dikenal. Polisi menemukan bahwa pencuri tersebut tidak mengambil barang berharga, melainkan merusak dinding-dinding tertentu seolah mencari sesuatu yang disembunyikan. Kejadian ini menimbulkan dugaan bahwa masih ada rahasia besar yang belum terungkap di dalam rumah tersebut. Apakah laptop yang hilang itu sebenarnya masih ada di sana, terkubur di balik beton? Ataukah ada dokumen lain yang lebih berbahaya bagi pihak-pihak tertentu? Polisi kembali melakukan penggeledahan ulang dengan menggunakan detektor logam dan sensor dinding untuk memastikan tidak ada ruang rahasia lagi yang terlewatkan. Ketegangan meningkat karena ada pihak luar yang jelas-jelas ingin menghilangkan bukti sebelum polisi menemukannya. Pencarian ulang tersebut membuahkan hasil yang sangat tak terduga. Di balik sebuah panel kayu di ruang kerja Abdul, ditemukan sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Setelah berhasil dibuka oleh tim ahli, di dalamnya tidak ditemukan uang atau perhiasan, melainkan sebuah rekaman suara di dalam kaset pita tua. Rekaman itu berisi percakapan antara Abdul Chalim dengan seseorang yang suaranya terdengar sangat berwibawa dan dingin. Dalam percakapan itu, sosok misterius tersebut memberikan instruksi yang sangat jelas tentang bagaimana cara menghilangkan seseorang yang mulai vokal tentang urusan mereka. Ini adalah bukti pertama yang mengonfirmasi bahwa Abdul memang tidak bekerja sendirian dan ada instruksi pembunuhan yang pernah dibahas. Rekaman ini menjadi bom di dalam persidangan dan membuat posisi Abdul semakin terpojok sekaligus membuka jalan untuk menangkap pelaku utama lainnya. Setelah rekaman suara itu diputar di ruang sidang, Abdul Chalim tampak sangat terguncang dan akhirnya memutuskan untuk mulai berbicara jujur. Dia mengakui bahwa dia memang melakukan kesalahan besar, namun dia bersumpah bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk melukai siapapun secara fisik. Dia mengklaim bahwa instruksi dalam rekaman tersebut adalah ancaman bagi dirinya sendiri jika dia tidak mau bekerja sama. Menurut pengakuannya, sang arsitek adalah seorang pria yang memiliki pengaruh luas di pemerintahan dan bisnis, yang membuat Abdul merasa tidak punya pilihan selain patuh. Pengakuan ini memicu gelombang penyelidikan baru terhadap beberapa nama besar yang disebut oleh Abdul dalam kesaksiannya.
Kini kasus ini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan skandal besar yang mengancam stabilitas elit kekuasaan. Namun, tantangan baru muncul bagi tim penyidik saat nama-nama besar tersebut mulai memberikan reaksi balik yang sangat keras. Mereka membantah semua tuduhan Abdul dan menuduhnya hanya mencoba mengalihkan kesalahan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Bukti-bukti pendukung mulai hilang secara misterius dari arsip kantor tertentu, dan beberapa saksi potensial mendadak enggan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Sepertinya ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar untuk menghentikan kasus ini agar tidak menjalar lebih jauh. Jaksa penuntut mulai merasakan tekanan politik yang sangat kuat untuk segera menutup kasus ini dengan fokus hanya pada Abdul saja. Ini adalah ujian bagi integritas sistem peradilan. Apakah mereka berani mengejar kebenaran hingga ke pucuk pimpinan atau berhenti pada tingkat pion? Di tengah kebuntuan tersebut, seorang jurnalis investigasi independen menerbitkan sebuah laporan yang sangat detail tentang koneksi bisnis Abdul Chalim. Laporan tersebut mengungkap adanya perusahaan cangkang yang digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan lintas negara. Jurnalis ini berhasil melacak aliran dana tersebut hingga ke sebuah rekening di bank luar negeri yang selama ini tidak terdeteksi oleh otoritas lokal. Informasi ini memberikan tekanan baru bagi kepolisian untuk tidak mengabaikan kesaksian Abdul. Publik yang membaca laporan tersebut mulai melakukan aksi protes, menuntut agar semua yang terlibat diseret ke meja hijau tanpa pandang bulu. Semangat untuk mencari keadilan kembali berkobar, dan kasus Abdul Chalim menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan impunitas. Memasuki fase akhir persidangan, suasana semakin emosional saat keluarga korban dari tindakan Abdul dan jaringannya diberikan kesempatan untuk berbicara. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan mereka hancur akibat manipulasi keuangan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Abdul Chalim terlihat menangis saat mendengar kesaksian-kesaksian tersebut, menunjukkan sisi kemanusiaan yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya. Dia sempat meminta maaf secara terbuka di depan ruang sidang, sebuah momen yang sangat langka dalam kasus-kasus seperti ini. Namun, bagi keluarga korban, permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengganti kerugian materi dan batin yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Keputusan hakim kini menjadi harapan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan restitusi yang adil. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba, dan ruang sidang penuh sesak hingga keluar koridor. Hakim ketua membacakan pertimbangan hukum yang sangat panjang, mencakup semua bukti, kesaksian, dan faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Hakim mengakui bahwa meskipun Abdul terlibat dalam jaringan yang lebih besar, dia tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya secara sadar. Vonis yang dijatuhkan adalah hukuman penjara yang cukup lama, namun lebih ringan dari tuntutan maksimal jaksa karena kerjasama Abdul dalam mengungkap pelaku lainnya. Reaksi di ruang sidang beragam. Ada yang merasa puas dengan hukuman tersebut, namun ada pula yang merasa itu terlalu ringan bagi kejahatan yang begitu sistematis. Abdul menerima putusan tersebut dengan tenang, seolah-olah dia sudah siap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Setelah vonis dijatuhkan, drama tidak berhenti begitu saja. Saat Abdul akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, terjadi sebuah insiden yang mencurigakan. Iring-iringan mobil tahanan dihentikan oleh sekelompok orang yang mencoba melakukan sabotase di tengah jalan. Polisi harus bertindak cepat untuk mengamankan Abdul dan membawanya ke lokasi yang aman melalui jalur alternatif. Insiden ini membuktikan bahwa ada pihak-pihak yang sangat takut dengan apa yang masih diketahui oleh Abdul dan mungkin ingin membungkamnya secara permanen. Pengamanan terhadap Abdul di dalam penjara pun ditingkatkan ke tingkat maksimal, dengan sel isolasi khusus dan pengawasan kamera 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dia sudah divonis, dia masih menjadi ancaman bagi orang-orang kuat di luar sana. Bulan-bulan pertama di penjara, Abdul Chalim mulai menulis sebuah memoar yang berisi seluruh pengalamannya selama terlibat dalam dunia gelap tersebut. Dia ingin agar kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak terjebak dalam lubang yang sama. Dalam tulisan-tulisannya, dia merinci teknik-teknik manipulasi yang digunakan oleh para penjahat kerah putih untuk menjerat orang-orang jujur ke dalam skema mereka. Memoar ini kemudian bocor ke publik melalui pengacaranya
dan menjadi buku terlaris yang memicu diskusi luas tentang reformasi hukum dan perlindungan saksi. Abdul seolah-olah sedang mencari penebusan dosa melalui kata-kata, mencoba memperbaiki kerusakan yang telah dia timbulkan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, musuh-musuhnya tidak tinggal diam melihat popularitas tulisannya yang semakin meningkat. Kesehatan Abdul Chalim mulai menurun drastis selama tahun kedua masa tahanannya akibat tekanan psikologis dan kondisi fisik yang melemah. Ada laporan yang menyebutkan bahwa dia sempat mengalami keracunan makanan yang misterius, namun pihak penjara menyatakan itu hanyalah masalah kesehatan biasa. Keluarganya merasa ada yang tidak beres dan menuntut tim medis independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya zat kimia tertentu dalam darahnya yang tidak seharusnya ada di sana, yang semakin memperkuat dugaan adanya upaya pembunuhan secara halus. Kasus ini kembali mencuat ke permukaan, memaksa otoritas penjara untuk melakukan investigasi internal terhadap para petugasnya. Misteri tentang siapa yang ingin Abdul mati tetap menjadi tanda tanya besar yang menghantui proses hukum ini. Di saat-saat terakhirnya, Abdul Chalim meminta pertemuan rahasia dengan jaksa yang dulu menuntutnya, menyatakan bahwa dia ingin memberikan satu informasi terakhir yang sangat vital. Dalam pertemuan tersebut, dia memberikan koordinat sebuah lokasi di tengah hutan, tempat dia menyembunyikan laptop yang selama ini dicari-cari. Dia memberikan kata sandi yang hanya dia yang tahu, dengan syarat bahwa informasi di dalamnya harus digunakan untuk menuntaskan kasus sang arsitek. Setelah memberikan informasi itu, Abdul tampak lebih tenang, seolah-olah beban terakhirnya telah terangkat. Tak lama kemudian, dia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit penjara, meninggalkan sebuah warisan informasi yang akan mengubah jalannya sejarah kriminal di negeri ini. Kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, namun memberikan harapan baru bagi pencari keadilan. Berdasarkan koordinat yang diberikan oleh Abdul, polisi melakukan operasi besar-besaran, dan akhirnya menemukan laptop tersebut tertanam di dalam kotak kedap air di bawah sebuah pohon tua. Data di dalam laptop itu ternyata jauh lebih eksplosif daripada yang dibayangkan sebelumnya, berisi ribuan email, rekaman transaksi, dan daftar nama pejabat yang menerima suap. Ini adalah kotak Pandora yang selama ini ditakuti oleh banyak orang. Dengan bukti digital ini, polisi mulai melakukan penangkapan satu persatu terhadap tokoh-tokoh besar yang selama ini merasa tak tersentuh. Kasus Abdul Chalim bertransformasi dari sekadar kisah satu orang menjadi gerakan pembersihan besar-besaran di tingkat nasional. Meskipun Abdul telah tiada, tindakannya di akhir hayatnya memberikan dampak yang luar biasa bagi pemberantasan kejahatan terorganisir. Kisah Abdul Chalim kini sering digunakan sebagai studi kasus di universitas-universitas hukum dan kriminologi. Banyak ahli mencoba membedah psikologi di balik keputusannya. Apakah dia seorang penjahat yang bertobat, atau seorang korban sistem yang mencoba membalas dendam dengan cara terakhir? Rumahnya di desa kini telah lama ditinggalkan, dan menjadi semacam monumen bisu bagi peristiwa yang pernah terjadi di sana. Penduduk desa masih sering menceritakan tentang sosok Abdul yang santun, namun menyimpan rahasia besar. Sebuah peringatan bahwa penampilan luar seringkali menipu. Tragedi ini menyisakan luka bagi banyak pihak, namun juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Nama Abdul Chalim akan selalu diingat dalam sejarah hukum Indonesia. Melihat kembali ke belakang, kita bisa melihat betapa rumitnya jalinan nasib yang membawa Abdul Chalim ke titik terendah dalam hidupnya. Dari seorang pria biasa dengan ambisi yang mungkin awalnya baik, hingga menjadi bagian dari mesin kejahatan yang merugikan banyak orang. Namun, keberaniannya untuk berbicara di akhir hayatnya menunjukkan bahwa masih ada secercah nurani yang tersisa di dalam dirinya. Kita diingatkan bahwa keadilan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan pengorbanan yang besar untuk bisa ditegakkan. Kasus ini juga membuka mata kita tentang betapa dalamnya akar korupsi dan kejahatan sistemik yang bisa bersembunyi di balik struktur masyarakat yang tampak normal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menjunjung tinggi kejujuran. Terima kasih telah menyimak dokumenter panjang ini hingga selesai. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang bermanfaat di antara Anda semua. Bagaimana menurut Anda? Apakah hukuman bagi Abdul Chalim sudah adil, ataukah dia hanyalah korban dari sistem yang lebih besar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Jika Anda menyukai konten investigasi seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah misteri dan kriminal berikutnya yang tak kalah menarik untuk dikupas. Tetap waspada dan sampai bertemu lagi.